Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, kita masuk dalam liturgi Minggu Advent yang pertama. Kita membangun rasa pertobatan, penyesalan diri, dan membangun rahmat, harapan, dan kegembiraan di dalam hidup kita. Maka mengawali Ekaristi ini, marilah sekarang kita sehati sejiwa mohon berkat Allah atas lingkaran Advent ini, agar karena berkatnya lingkaran Advent menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan persekutuan jemaat, sehati sejiwa mempersiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Silahkan dijawab, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam melambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah memberkati lingkaran Advent ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa yang suci ini, persekutuan umat di paroki kami ini semakin kokoh. Semoga kami selalu saling mendukung, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Sekarang mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, dan oleh karena suku-suku milik pusaka-Mu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala orang tidak pernah mendengar, dan juga tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat Allah, yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan.
Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, sambilah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba." Ibaratnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu datang. Bapak, Ibu, saudari-saudara semua yang terkasih dalam Kristus, kita mengawali membuka kalender liturgi tahun gereja yang baru, ditandai dengan Minggu Advent yang pertama. Apa yang penting yang bisa kita lakukan untuk memasuki liturgi masa Advent ini? Saya mengajak kita semua untuk merenungkan, melihat dua hal yang bisa kita maknai, kita lakukan dalam memasuki masa Advent. Advent adalah kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus. Advent adalah masa penantian, menantikan kedatangan Tuhan itu sendiri. Menyongsong, mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa Natal. Kalau kita menantikan Tuhan, lalu apa yang perlu kita persiapkan? Kita bisa melihat simbol liturgi yang kita kenakan di Minggu Advent ini. Warna ungu, nih lilin 3 ini pun melambangkan warna ungu itu sendiri. Kasula, pakaian liturgi yang kita kenakan, menampakkan ungu. Ungu sebagai simbol apa? Tanda pertobatan, tanda penyesalan. Maka hal pertama yang harus nampak di dalam diri kita untuk memasuki masa Advent, liturgi Advent, kita diajak untuk membangun pembaruan sikap hidup, membangun pembaruan sikap diri kita masing-masing. Melalui apa? Pertobatan, penyesalan, pembaharuan diri, pembaruan sikap di dalam hidup kita. Pertobatan itu apa? Pertobatan itu berarti bukan hanya soal tidak berbuat dosa. Pertobatan bukan hanya sekedar tidak melakukan kesalahan, tetapi pertobatan juga kita senantiasa menyiapkan diri datang dekat pada Allah. Gambaran di dalam Injil hari ini penjaga rumah, sikap yang harus nampak adalah sikap berjaga-jaga.
siap sedia kapanpun menantikan hari Tuhan, kedatangan Tuhan. Gambaran waktu bukan menjadi persoalan utama. Persoalan menantikan bukan soal kapan datangnya, tetapi yang ditunjukkan adalah bagaimana sikap yang ada ketika kita menantikan kehadiran Tuhan itu sendiri. Mengisi masa Advent, mengisi masa pertobatan, penyesalan, dan pembaruan diri ini, kita sekalian diajak untuk tidak berdiam diri. Sikap berjaga bukan diam tidak melakukan apa-apa, tetapi justru siap siaga dan berjaga itu berarti kita mengisi hari-hari hidup kita dengan hal-hal yang baik. Yang baik bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi yang baik juga bagi orang lain, yang baik juga bagi sesama kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan di masa Advent ini? Pertama, hal yang pasti yang selalu ada dalam masa Advent adalah pendalaman iman. Sekarang masa pandemi, kita tidak lagi berkumpul untuk sementara dalam lingkungan masing-masing. Tidak ada kegiatan untuk umat berdoa bersama, pendalaman iman Advent bersama, tidak ada. Kemarin kita sudah pertemuan dengan panitia Natal, dengan pengurus gereja. Kita pun sepakat tidak ada pendalaman iman secara bersama-sama, umat satu lingkungan lalu berkumpul berkelompok, tidak. Panduan pendalaman iman Advent dari keuskupan pun bentuknya adalah pendalaman iman keluarga. Seperti apa? Kita bisa melakukan pendalaman iman, mengisi hari-hari kita di masa Advent dengan berdoa bersama di tengah keluarga. Pandemi bukan menjadi halangan bagi kita untuk tetap menjalin relasi dengan Tuhan. Pandemi bukan alasan untuk, oh syukur sudah tidak ada pendalaman iman Advent. Tidak. Seperti tadi yang saya katakan, justru kita diajak untuk selalu bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari hidup kita dengan tindakan dan perbuatan yang baik? Maka gereja mengajak panjenengan semua, umat sekalian di keuskupan, sekarang di paroki kita Santo Pius ke-10 Blora ini, paroki pun mengajak, mari kita mengadakan doa bersama di tengah keluarga selama Advent ini dengan pendalaman iman. Bukunya, panduannya sudah ada. Kemarin kita sudah bertemu dengan para ketua lingkungan, ya. Kita sepakat silahkan digandakan sendiri materinya, dibagikan kepada umat sekalian, sehingga di tengah keluarga, masing-masing keluarga bisa berdoa secara bersama-sama, ya. Saya kira ini menjadi salah satu bentuk pertobatan. Oh ya, selama ini kebiasaan hidup doa bersama di tengah keluarga kami memang belum ada. Sekarang mulai Advent tahun 2020 ini, ya, kami bersama-sama membangun niat keluarga. Mulai sekarang akan pendalaman iman bersama-sama, akan berdoa bersama. Oh, selama ini kami berdoa secara rutin. Oh iya, berdoa secara rutin sudah sangat baik, tapi baca kitab sucinya belum. Nah, saya kira
ini sebagai salah satu bentuk pertobatan ketika kita bertanya, lalu apa ya yang bisa kita lakukan di masa Advent ini? Saya mengajak umat paroki Santo Pius 10 Blora, bersama-sama kita berdoa pendalaman iman Advent bersama di tengah keluarga. Dan nanti setiap Rabu jam 6 sore ya. Jam 6 sore ini paroki bersama tim katekese dan tim komsos sudah mempersiapkan setiap Rabu jam 6 sore selama 4 kali ya, akan ada pendalaman iman dipandu dari tim katekese paroki. Lewat apa? Lewat Google Meet secara online. Nah, nanti umat diundang untuk ikut di situ. Nanti ada link yang akan dibagikan kepada umat lewat ketua lingkungan. Ketua lingkungan silahkan share kepada umatnya dan umat boleh bergabung di situ. Nanti kita bisa sharing di situ ya, akan dipandu oleh romo, suster dan frater untuk pendalaman iman yang tiap Rabu itu. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya kemarin mengatakan nanti juga ada kesempatan umat silahkan juga untuk sharing, sehingga kita bisa berbagi satu umat dengan umat yang lain ketika kita berjumpa secara online nanti. Hal lain lagi apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita di masa Advent, masa penantian, membangun pertobatan dan penyesalan ini? Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah memupuk sikap kepedulian satu dengan yang lain. Sebagai bentuk pertobatan, selalu pertobatan dalam teologi gereja terkait dengan tindakan amal kasih, tindakan belas kasih yang bisa kita lakukan untuk orang lain itu apa? Di sini kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, berefleksi dalam diri kita masing-masing. Apakah senantiasa di dalam diriku ya, saya sudah melakukan yang baik untuk orang lain atau tidak? Atau selama ini justru hal-hal yang tidak baik yang selalu saya lakukan untuk orang lain? Bentuk pertobatan salah satunya kita menjaga perkataan kita, tutur kata kita. Sing biasane gosip, yang biasanya ngerasani, yang biasanya menjelek-jelekan orang lain. Oh ya, saya bertobat, tidak akan melakukan itu lagi. Tetapi pertobatannya jangan lalu ya selama 1 bulan berarti bertobatnya, karena masa Adventnya kan hanya 4 minggu. Nanti sesudah itu baru boleh lagi. Enggak, bukan seperti itu semangatnya. Mulai sekarang Advent ini saya akan menata hidup saya, perkataan saya agar selalu menjadi berkat bagi orang lain untuk hari ini dan selamanya. Bukan lalu saulan iki mandek dhisik nanti lanjut lagi sesudahnya, sesudah Natal. Enggak. Kita yang mungkin kurang peduli terhadap sesama kita, Advent ini saya ingin membangun niat dan komitmen selalu mau peduli kepada orang lain. Saya kira Bapak Ibu, saudari-saudara semua yang terkasih dalam Kristus, kita diingatkan kembali dalam hidup kita. Kalau hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk senantiasa berjaga, siap sedia
menantikan kedatangan Tuhan, mari melalui Advent ini kita membangun semangat dalam hidup kita. Advent identik dengan pertobatan. Advent juga identik dengan simbol corona. Yang kita lihat nih, warna hijau. Hijau melambangkan keabadian. Kita menantikan kedatangan Tuhan, kebangkitannya, kedatangannya dalam hidup kita. Maka hijau ini juga melambangkan soal sukacita dan kegembiraan. Advent bukan hanya soal pertobatan, tetapi dalam pertobatan yang harus nampak adalah harapan, kegembiraan, dan sukacita. Maka memasuki Advent kita juga tidak diajak untuk memupuk rasa takut, rasa khawatir, rasa ragu, tidak. Justru kita dengan harapan, dengan kegembiraan, dengan sukacita menantikan kedatangan Tuhan. Maka semoga kita sekarang yang memasuki liturgi masa Advent ini, di minggu Advent yang pertama, kita selalu dengan sukacita, dengan kegembiraan, kebahagiaan, kita mampu senantiasa melihat karya besar Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Mari kita memasuki masa Advent, masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan keraguan-raguan, tetapi iman kita membawa kepada kegembiraan, sukacita untuk menantikan harapan akan kedatangan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, doa umat. Kita tidak tahu bila mana Tuhan datang kembali, tetapi Ia berkata supaya kita siap siaga. Suatu dorongan bagi kita untuk selalu berdoa dan bekerja bagi kepentingan umum. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat-Nya kepada gerejanya, agar selalu tetap rendah hati, selalu gembira dan penuh harapan, sekalipun mengalami banyak hambatan dan kegagalan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin kita agar dalam membimbing dan melayani masyarakat selalu mendahulukan kepentingan umum dan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua, semoga Allah Bapa memperkenankan para orang tua dengan iman yang mantap, mendidik anak-anak, dan berhasil menciptakan suasana pengertian dan cinta kasih di dalam keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi mereka yang tidak dapat hadir di sini. Semoga Allah Bapa memberkati dan melindungi saudara-saudara kita yang hari ini tidak dapat hadir, agar mereka mampu mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa untuk intensi dalam ekaristi kami. Mohon berkat kelancaran untuk usaha baru keluarga kami. Kiranya rahmat berkat-Mu dan kasih-Mu memberkati keluarga kami yang memulai usaha barunya, agar senantiasa juga mampu merasakan kasih dan cinta kehadiran-Mu di tengah keluarga ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sepanjang zaman Kau setiakan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Allah beserta kami, dan kami ini umat-Mu. Itulah iman dan harapan kami bila kami berdoa kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Mari kita satukan semua intensi pribadi kita bersama kurban roti dan anggur. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas perjamuan Ekaristi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami tetap teguh berharap untuk menikmati perjamuan surgawi yang Kau janjikan, seraya bertekun dalam mewujudkan iman dan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silahkan duduk, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman hari Minggu Advent pertama, Minggu 29 November 2020. Perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Saudara Kevin Eldo Novarel, putra Bapak Pius Kuncono Margiraharjo, dari Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari, Bantul, dengan Saudari Angela Titis Larasati, putri Bapak Yohakim Yonowarso, dari lingkungan Santo Yusuf, Paroki Santo Pius 10 Blora. Besok pada hari Senin, 21 Desember 2020, di Gereja Santo Pius 10 Blora. Mohon doa restu dari semua umat, dan apabila ada yang mengetahui adanya halangan bagi berlangsungnya perkawinan tersebut, supaya segera memberitahukan kepada Romo Paroki. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya terima kasih untuk semua petugas liturgi hari ini. Juga terima kasih untuk kehadiran umat sekalian di dalam Ekaristi. Lalu yang kedua, mulai nanti sore ya, nanti sore jam 3 ya, mulai nanti sore jam 3, nanti dalam setiap minggu Advent sampai dengan minggu Advent yang keempat, ada juga pendalaman, ada biak begitulah ya, ada biak, ada sekolah minggu ya, setiap minggu jam 3 sore, tetapi secara online ya. Jadi ada biak setiap minggu jam 3 sore. Linknya sudah dibagikan? Sudah ya. Linknya sudah dibagikan di ketua lingkungan, semoga juga sudah sampai kepada anak-anak kita. Maka saya mengundang mulai nanti pertama ya, Bapak Ibu sekalian ya, kita ajak anak-anak untuk sekolah minggu bersama secara online ya. Ini memang kita kesepakatan di keuskupan belum ada yang secara offline untuk perjumpaan, perkumpulan umat
ya dalam acara apapun. Ini beberapa paroki Surabaya hari ini yang seharusnya offline misalnya juga sudah mulai online lagi, ya. Maka nanti saya mengundang jam 3 sore ya untuk anak-anak biak. Lalu yang untuk umat tadi setiap Rabu jam 6 sore ya. Sama kita memakai Google Meet untuk bertemu secara online. Ya, saya mengundang umat sekalian ya. Begitu untuk pengumuman dari saya. Terima kasih sekali lagi kehadiran umat sekalian. Sekarang mari kita tutup Ekaristi dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudari-saudaraku sekalian, karya kita, keluarga, dan mereka yang kita doakan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini Ekaristi kita telah selesai. Pergilah kita diutus.